Saudara, saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari keluarga Arya Daru dengan Pak Nikolai Aprilindo dan juga Pak Dwi Librianto. Pak Niko, Pak Dwi, terima kasih untuk waktunya, Pak. Polisi sebelumnya sudah menyampaikan konferensi pers dan mengatakan bahwa belum ditemukan unsur pidana. Banyak kejanggalan kami temukan, baik dalam hal otopsi sesuai dengan apa yang diterangkan oleh forensik RSCM. Ya. Kemudian cara kematian dari almarhum. Tidak mungkin seseorang yang mau melakukan dalam tanda kutip bunuh diri atau bahasa halusnya tidak melibatkan pihak lain. Itu dia sebelum meninggal ada luka-luka memar, luka lebam. Apa yang kemudian disampaikan oleh kuasa hukum dan keluarga dalam tanda kutip merupakan pernyataan serius karena diduga ada keterlibatan pihak lain. Saya ingin langsung tanyakan, siapa pihaknya, Pak? Kalau pihaknya, kami belum dapat memastikan siapa pihaknya. Dan itu merupakan kewenangan dari penyelidik. Saya yakin bahwa dalam hal ini penyelidik atau pihak kepolisian sudah mengantongi nama pihak-pihak yang terlibat. Jika betul ada keterlibatan pihak lain, ini menjadi suatu tudingan yang serius. Artinya, apakah pihak kuasa hukum juga sudah memiliki informasi atau bahkan mungkin bukti motif apa yang kemudian melatar belakangi jika ada betul peristiwa pembunuhan? Ya, kami sebenarnya bisa dikatakan mengetahui dalam tanda kutip ya, berdasarkan berbagai informasi dan data yang kami terima. Tetapi kami tidak mau mendahului pihak kepolisian. Karena yang berwenang untuk menyatakan itu adalah pihak kepolisian. Kami sekedar hanya bisa memberikan informasi kepada pihak kepolisian, tetapi juga kami butuh informasi yang lebih lanjut dari pihak kepolisian untuk kita olah bersama, analisa bersama. Karena ini menjadi menarik ketika kuasa hukum mendatangi Puspom TNI. Kita tahu juga sebelumnya pihak keluarga mendapat surat ataupun amplop coklat berisi gabus dengan sejumlah simbol, bunga, hati, dan juga bintang. Dan pada akhirnya banyak interpretasi di sini dan mengaitkan dengan identitas dari salah satu instansi kita. Ya, jadi Anda? Dengan adanya amplop coklat yang berisi styrofoam berupa bunga Kamboja, kemudian hati, kemudian bintang, kami menganalisa sementara bahwa kenapa ada bintang. Kesimpulan sementara kami, kalau bintang itu berada di langit, berarti kan ada yang tertinggi di sini, ada petinggi di sini. Sehingga ini perlu diungkap, siapa sesungguhnya mastermind dari kematian misterius ini. Apakah kemudian ada rencana dalam waktu dekat, memang betul sudah bersurat ke Mabes dan juga Puspom TNI, apakah ada rencana dalam waktu dekat akan mendatangi juga Polda Metro Jaya? Ya, kami juga akan mendatangi Polda Metro Jaya. Karena sampai sekarang pihak keluarga sejak peristiwa kematian misterius almarhum dan laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga belum diberikan namanya SP2HP. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Yang kedua, pihak keluarga pun tidak pernah diberikan hasil otopsi lengkap. Tidak pernah diberikan? Tidak pernah diberikan sama sekali. Dan yang ketiga, hasil gelar perkara pun tidak pernah diberikan. Dari Pak Dwi mungkin Pak ingin ditambahkan? Sekarang itu HP tidak ketemu itu hal yang agak janggal. Dari beberapa yang kami tahu bahwa provider itu kan bisa diteliti tuh, bisa dilihat dia ada di mana, di mana. Nah itu kan sebenarnya untuk sekarang kan nggak begitu sulit untuk mencari. Banyak ahli yang bisa membuka itu pembicaraan itu semuanya. Nah, dari situ akan terbongkar semuanya. Saudara, selain indekos Arya Daru dan juga kantor Kemlu, satu hal yang kemudian harus dibuka oleh polisi adalah rekaman CCTV di 3 lokasi. Sebelumnya kita tahu bahwa dalam konferensi pers, polisi belum memutar secara utuh CCTV yang kemudian disampaikan kepada publik. Apakah saat ini bisa diputar dan ditunjukkan kepada publik, Pak? Ini adalah video ketika Arya Daru dan 2 rekannya berinisial V dan juga D tiba di Mall Grand Indonesia pada pukul 17:52. Ya,
Oke, ini Arya Daru, 2 rekannya, 1 laki-laki berinisial D dan 1 perempuan berinisial V. V. Oke. Jadi ini Mas Tipo, jadi kita dapat informasi juga dari pertukaran informasi dengan Kompolnas. Oke. Kita sesuaikan dengan barang bukti yang ada bahwa ternyata korban ini sempat berkomunikasi dengan istrinya, izin pada istrinya untuk ke GI sendiri, ditanya sama siapa, sendirian. Oke. Aktivitasnya memang Arya Daru mencari pakaian? Ya, pakaian untuk yang nantinya dibawa ke tempat dinasnya yang baru. Oke. Dan ini salah satu tenan yang kemudian juga didatangi oleh Arya Karena Daru. pengetahuan istrinya dia sendiri di sini. Oke. Oke, ini adalah momen di mana rekannya berinisial V dan juga Arya Daru ya? Nah, Terlihat korban memilih baju. sedang memilih beberapa sampel baju yang akan dibeli untuk dibawa. Oke. Ya, dan rekan kerjanya membantu yang Memilih ya. Dan di sini berdua ya. Untuk saudara D sedang di Tidak tempat yang terlihat. lain. Oke, ketika di momen ini berdua saja. Ya. Berdua saja. Arya Daru dan V. Saudari V. Oke. Oke, ini masih terlihat berdua ya. Ya. Rekannya satu lagi yang berinisial D masih belum terlihat. Oke, ini Arya Daru dan juga Sudah ada sih. Saudara Saudara D ya, Ya. mengunjungi salah satu tempat makan di GI. Untuk V sendiri sudah lebih dahulu tiba? Sudah duluan di situ. Sudah duluan di situ? Iya. Ya, ini terlihat dia Oke, ini berdiri sudah dari berdiri ya? Ya. Iya. Dan meninggalkan 2 rekannya. Terburu-buru. Ya. Oke. Ya. Dan memang kalau dilihat Mulai langkahnya, tergesa. Langkahnya sangat tergesa. oke, cukup sigap, cukup cepat ya langkahnya Iya. ya. Dan ini adalah momen ketika Arya Daru tadi keluar dari tempat makan dan membeli Dasi. Dasi. Ya. Ada semacam ekspresi mungkin mas Iya, dari dia Arya Daru? terlihat di situ tertawa atau senyum. Dan ini momentum ketika Arya Daru salah mengirim pesan. Salah. Ya. Pesan. Di mana dia salah mengirimkan pesan. Ya. Kemudian 1 menit selanjutnya atau kurang lebih 21.17 istri almarhum juga langsung membalas dan juga berusaha menelpon, tapi tidak ada balasan dari almarhum Arya Daru. Driver taksi yang kami tanyai, dia sempat merubah arah tujuannya 3 kali. Sempat merubah arah tujuan 3 kali? Ya. Iya. Pertama di Pertama awalnya ke Terminal 3 Soekarno-Hatta, baru 5 meter, berubah ke gondang dia, Ya. kos-kosan, Ya. kemudian baru 20 meter, berubah lagi ke kantornya, yaitu di Kemenlu. Kemen. Oke. Baik. Dan berdasarkan analisa IT, waktu ini adalah waktu terakhir kami bisa mendeteksi ataupun terlihat mengetahui bahwa HP tersebut aktif. Kantung belanjaan menggunakan tas, tapi di tangan kiri Arya Daru ada mungkin semacam handphone yang masih digenggam. dia pegang. Masih dibawa Iya. oleh Arya Daru, Tapi sudah tidak aktif. tapi sudah tidak aktif. Iya. Oke. Kami juga sudah melakukan pencarian di lingkungan Kemenlu hingga di rooftop, namun tidak ada bekas HP rusak, HP jatuh atau HP dibuang. Kita lihat Mungkin visualnya. bisa di-play sedikit untuk lebih memperjelas. Terus. Oke. Terus lagi, terus. Ya. Ini terlihat cukup jelas ya. Masih dipegang. Masih dipegang oleh Arya Daru. Tim Dipo Investigasi melihat secara utuh rekaman CCTV di kos Arya Daru pada tanggal 8 Juli 2025 dari 4 sisi, mulai pukul 00.35 hingga pagi hari saat Arya Daru ditemukan tewas di kamarnya. Di sepanjang malam tidak terpantau aktivitas mencurigakan, tidak terlihat sosok yang masuk ataupun keluar dari kamar Arya Daru, dan tidak terlihat sosok yang turun ataupun naik ke bagian atas indekos Arya Daru. Polisi juga telah memperlihatkan seluruh rekaman CCTV yang berada di Mall Grand Indonesia dan kantor Kementerian Luar Negeri. Saya ingin tanyakan juga apa yang kemudian cukup ramai diperbincangkan ketika pihak kuasa hukum maupun keluarga dari Arya Daru mengungkap bahwa ada satu amplop yang kemudian diberikan kepada pihak keluarga berisi beberapa simbol, mulai dari bunga, hati, dan juga bintang. Kami sudah berusaha untuk melacak dari informasi yang diberikan oleh keluarga, namun disayangkan informasi adanya surat ataupun barang tersebut kami terima setelah beberapa hari. Jadi kami menerima itu pun setelah ada konfirmasi ataupun info dari pihak
dari Kompolnas. Yang pasti apapun yang disampaikan kepada penyelidik, pengaduan, informasi tetap kita tampung. Kita terbuka. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan yang baik ini juga kepada orang tua kami, ya orang tua dari korban, kami akan sangat terbuka. Silakan datang ke Polda Metro Jaya. Ya, kita akan jelaskan segamblang-gamblangnya. Silakan tanyakan apa yang menjadi keraguan Bapak. Dan kalau memang ada keraguan, Pak ini alat bukti ini, tunjukkan sama kami, kita akan coba sinkronkan, kita akan coba selidiki apakah benar itu ada keterkaitan dengan kematian korban.